Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, selamat datang di Suara Bella, menyuarakan informasi perpajakan bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Jumpa bersama saya, Fuad Wahyudi Antoni, fungsional penyuluh dari Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Kawan pajak Bella, Provinsi Bengkulu dan Lampung merupakan dua provinsi yang terkenal dengan komoditas hasil bumi. Salah satu diantaranya adalah kopi. Kopi merupakan salah satu dari hasil pertanian tertentu yang pengenaan PPN-nya diatur secara khusus. Pada tahun 2020 telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 yang mengatur tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Pengaturan yang ada adalah dengan menjadikan dasar pengenaan pajaknya menjadi nilai tertentu, yaitu sebesar 10% dari nilai penyerahan. Pihak pembeli dapat menjadi pemungut pajak sehingga dapat dipastikan bahwa PPN yang dibayar dapat dikreditkan. Bagaimana ketentuan lebih rinci terkait dengan PMK 89 ini? Mari kita simak penjelasan lebih lanjut. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 garis miring PMK.010 garis miring 2020 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Latar belakang, PMK sebelumnya masih belum mengatur atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Lalu, untuk lebih menjamin rasa keadilan atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Kemudian, ini merupakan wujud pelaksanaan ketentuan pasal 8A ayat 2 dan pasal 16A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Objek pengaturan PMK 89 ini membagi 4 kelompok besar hasil pertanian tertentu. Yang pertama adalah hasil perkebunan. Yang kedua, hasil tanaman pangan. Yang ketiga, hasil tanaman hias dan obat. Yang keempat, hasil hutan. Atas hasil hutan ini dibagi lagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, hasil hutan kayu. Yang kedua, hasil hutan bukan kayu. Rincian berupa komoditas, proses, dan jenis barang yang dihasilkan dirincikan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. Berikut ini adalah contoh dari lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89. Di kolom pertama, contohnya adalah hasil perkebunan. Pertama adalah kelapa sawit. Komoditasnya berupa buah dan cangkang. Proses yang dilakukan dipetik, dibrondol. Yang kedua, dipetik, direbus, dirontokkan, dicacah, dipres, dikeringkan, dipecah, dipisahkan antara cangkang dan inti sawit. Jenis barang yang dihasilkan yang pertama adalah tandan buah segar atau TBS. Yang kedua, cangkang, ampas, daun, dan komposnya serta limbah. Yang ketiga, tempurung basah atau kering. Jadi dapat kita ketahui bahwa yang mendapatkan fasilitas sesuai dengan PMK 89 ini adalah untuk kondisi komoditas yang disebutkan, proses yang dilakukan, dan jenis barang yang dihasilkan. Selanjutnya adalah dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajaknya adalah sebesar 10% dari harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. PPN yang terutang adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak, sehingga dapat diketahui PPN-nya adalah sebesar tarif 10% dikalikan 10% dikalikan harga jual. Terkait dengan tarif PPN,
di tahun 2022 nanti terhitung sejak 1 April akan menjadi 11%, dan paling lambat 1 Januari 2025 tarif akan naik menjadi 12%. Pengaturan terkait pajak masukan. Dalam hal nilai lain dipakai sebagai dasar pengenaan pajak, maka PPN pajak masukan tidak dapat dikreditkan oleh PKP yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Sedangkan apabila harga jual sebagai dasar pengenaan pajak, maka PPN pajak masukan dapat dikreditkan oleh PKP yang menyerahkan hasil pertanian tertentu tersebut. Terdapat dua kondisi dalam penyerahan atas hasil pertanian tertentu. Yang pertama, apabila PKP melakukan penyerahan kepada badan usaha industri, maka PKP harus membuat faktur pajak dengan kode 03, di mana PPN akan dipungut oleh si pembeli atau badan usaha industri tersebut. Yang kedua, apabila PKP bertransaksi dengan non badan usaha industri, maka PKP membuat kode faktur pajak 04. PPN akan dipungut oleh pihak penjual atau si PKP penerbit faktur pajak. Pajak masukan yang dibayarkan oleh badan atas transaksi ini dapat dikreditkan oleh badan. Badan usaha industri adalah badan usaha yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang merupakan barang hasil pertanian tertentu dari PKP yang dalam penyerahannya menggunakan nilai lain. Terkait dengan pembagian badan usaha industri atau bukan, maka kita dapat melihat klasifikasi lapangan usaha dari si pembeli. Klasifikasi lapangan usaha dapat diketahui dari surat keterangan terdaftar. Selanjutnya adalah prosedur apabila ingin menggunakan DPP nilai lain. Yang pertama adalah PKP membuat pemberitahuan kepada KPP terdaftar. PKP yang memilih nilai lain harus tetap menggunakan nilai lain sampai akhir tahun pajak. Pemberitahuan disampaikan paling lama pada saat batas waktu penyampaian SPT masa PPN masa pajak pertama dalam tahun pajak dimulainya penggunaan nilai lain sebagai DPP. Sebagai contoh, DPP nilai lain digunakan untuk penyerahan mulai bulan Januari 2022, maka pemberitahuan paling lambat akhir Februari 2022. Apabila PKP telah menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, PKP tersebut masih dimungkinkan untuk menggunakan kembali harga jual sebagai dasar pengenaan pajak. Ketentuan terkait penggunaan harga jual sebagai dasar pengenaan pajak adalah dengan PKP menyampaikan pemberitahuan kepada KPP terdaftar. Penggunaan harga jual hanya dapat dilakukan pada awal masa pajak setelah tahun pajak penggunaan nilai lain sebagai DPP berakhir. Pemberitahuan disampaikan paling lama pada saat batas waktu penyampaian SPT masa PPN masa pajak pertama setelah tahun pajak penggunaan nilai lain sebagai DPP berakhir. Contoh, PKP tahun 2023 kembali menggunakan harga jual sebagai dasar pengenaan pajak, maka pemberitahuan disampaikan paling lambat pada akhir Februari 2023. PKP yang menggunakan harga jual kembali tidak dapat mengajukan penggunaan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak untuk masa pasca pajak dan tahun-tahun pajak berikutnya. Penyampaian pemberitahuan. Penyampaian pemberitahuan dilakukan dapat secara elektronik atau secara manual.
beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penyampaian pemberitahuan secara manual. Yang pertama adalah bagi PKP orang pribadi, maka wajib ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dan bagi PKP badan, maka wajib ditandatangani oleh pimpinan tertinggi atau pengurus yang berwenang. Penyampaian secara manual dapat dilakukan secara langsung, secara elektronik ke alamat email KPP yang terdaftar, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Demikian pembahasan kita tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Bagi kawan pajak bela yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian tertentu, dapat menimbang-nimbang manakah yang lebih baik untuk dilakukan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa kesempatan ini hanya sekali, karena apabila wajib pajak telah memutuskan untuk kembali menggunakan tarif umum, maka tidak dapat menggunakan tarif sebagaimana diatur dalam PMK 89 ini. Dalam hal kawan pajak bela masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, silakan untuk melakukan konsultasi dengan menghubungi Kering Pajak 1500-200 atau dapat datang langsung ke KPP terdaftar. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe, and comment. Sampai jumpa pada episode berikutnya di podcast Suara Bela. Bela Camkoha, Pajak Kuat Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.